Iya, kita memiliki pun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ingkang kula hormati sesepuh bini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengawasan Masjid Jami' Raudhatul Jannah ingkang mugi-mugi tansah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mas-mas, mbak-mbak, adik-adik ingkang kutresnani, alhamdulillah kita bersyukur pilih ing kesempatan dan punika kita tasih pinaringan rahmat sedahipun sehingga kita sami saged tolabul ilmi, saged karawi pengaosan majelis taklim ing dalu punika kanthi boten wonten alangan satunggal punapa. Mugi-mugi Allah paring keberkahan lan ilmu ingkang bermanfaat. Semanten mugi-mugi kanthi majelis taklim menika saged ningkataken, saged nambah keimanan lan ketakwaan kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Amargi nambah keimanan, terus ningkatakan keimanan, ningkatakan ketakwaan itu penting sangat. Langkung-langkung zaman sapunika seseorang di dalam menghadapi betapa kerasnya kehidupan dunia itu membutuhkan iman yang kuat, membutuhkan mental yang kokoh. Jangan sampai imannya lemah. Repot nek menawi imannya lemah dalam menghadapi ujian kehidupan. Mentalnya harus kuat. Ampun ngantos tiyang punika mentalnya rapuh. Mentalnya seperti nyuwun sewu, seperti kerupuk. Kerupuk niku pun rapuh napa malih kerupuk sing kodanan. Pripun ta? Tambah melempem. Inilah yang kita saksikan generasi Gen Z zaman sekarang. Ada juga yang menamakannya dengan generasi strawberry. Ya. Yang mentalnya rapuh, yang nggak punya semangat, gak punya daya juang yang tinggi, sehingga apa? Sehingga lembek, melempem. Dilihat dari akidah anak muda zaman sekarang, banyak yang akidahnya rapuh, akidahnya lemah. Dibuktikan apa Bapak Ibu? Buktinya adalah akhir-akhir ini banyak maraknya kasus bunuh diri. Pelakunya sinten? Banyak anak muda. Sebagaimana kemarin nembe Jumat wingi. Saderengipun Jumatan jam 11 jam 10 pagi niku enten mahasiswi UIN Raden Mas Said di Surakarta ingkang terjun dari lantai 5.
padahal lebih jam kuliah. Terjun lantai 5, terus apa Pak? Ngenai apa? Mobil dosen. Ketika jatuh tesih ambekan. Ning dibetoten rumah sakit UNS, selang beberapa menit dinyatakan apa? Meninggal dunia. Padahal pun semester itu sebentar lagi apa lulus. Kira-kira jurusannya apa nih Pak? Kok bunuh diri ini jurusannya apa? Jurusannya pun psikologi Islam. Ternyata orang yang jurusannya psikologi Islam juga bisa kena gangguan psikis, kena gangguan mental. Yang ternyata riwayatnya itu kena gangguan mental kalau zaman saat ini istilahipun bipolar. Pernah dengar dari bipolar? Gangguan mental yang namanya bipolar. Bipolar niku apa Pak? Bipolar niku nek seneng nggih mboten terkontrol. Berlebihan nek seneng nggih mungkin jingkrak-jingkrak nggih enggak bisa mengontrol rasa senangnya. Tapi kalau dalam kondisi sedih niku langsung turun drastis. Langsung turun drastis, bahkan sampai titik terendah, sering melakukan praktek percobaan bunuh diri. Ini Pak Bu. Biasanya pun bipolar niku nek tengah dalu boten saged sare. Tidak bisa tidur. Bisa tidurnya kalau minum obat. Ini ternyata yang belajar psikologi pun juga psikologinya bisa kena gangguan. Seperti yang namanya dokter. Dokter kan mengobati orang sakit nih. Namanya dokter nih bisa jatuh sakit loh. Dokternya malah sakit dengan jadi manusiawi. Dan ini karena apa Pak? Lemahnya keimanan. Pentingipun akidah, pentingipun fondasi. Di hari yang sama teng Solo malih, teng daerah Gilingan. Gilingan itu pundi? Banjarsari, Solo. Niku nggih sami wonten lare PKL griyanipun Wonogiri ngekos teng Solo teng PKL. Usianya baru 17 tahun. Siswi SMA PKL. Siswi. Niku napa Pak Bu? Ditemukan masih lengkap dengan jilbabnya, ditemukan gantung di kamar mandi. Sebabnya apa Bu? Kira-kira nek cah wedok bunuh diri ini sebabnya apa? Sebabnya adalah masalah asmara. Sebabnya adalah diputus pacarnya. Diputus pacarnya akhirnya gantung diri. Nih, berarti apa? Anak muda zaman sekarang ini butuh penguatan akidah. Karena jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak kenal agama, boten purun ngaji. Senengi gur nongkrong, boten purun thalabul ilmi. Di waktu yang sama jarak yang tidak terlalu lama, pun di Batang daerah RSUD Jemblong. RSUD Jemblong itu pun di Karanganyar. Niku enten tangga kecamatan Tiyang Jatiyoso. Niku nalikanipun teng RSUD Karanganyar lompat dari lantai 3. Loncat, blus, atau lajeng masuk IGD.
dan nyawanya juga tidak tertolong. Sebabnya apa Pak? Nek enten pasien kok melompat ini sebabnya apa biasanya Pak? Kejudut nih, kejudut. Orang mari-mari nih, akhirnya bunuh diri. Jadi memang benar deh, banyak kasus-kasus bunuh diri karena sakit menahun, sakit lama nih, bukan sabar akhirnya bunuh diri. Nah ini jadi PR besar umat ini adalah penguatan akidah. Dan kita yakin kalau akidahnya kuat, maka ibadahnya pun akan kuat. Jadi kunci ini pun akidah. Ibaratipun pondasi menawi cakar ayamipun kuat, itu mbok dibangun bangunan setinggi apapun bisa. Sing penting pondasine kuat. Nek pondasine ra kuat, cagake bercilik-cilik padahal lantai nopo? Lantai 5. Niku saged napa? Ambruk. Dan kita saksikan zaman saat ini masjid niku sing makmur ki sinten? Tiang sepuh napa tiang nem? Tiang neme teng pundi? Dolan. Teng mall. Ono Ustaz nek tiang sepuh niku nggih pun wayahe sakit. Pun wayahe napa? Wayahe semangat ya wayahe fokus ngoten. Tapi kalau anak muda masih menganggap jauh, padahal ya memang secara survei, secara persenan kebanyakan yang meninggal dunia ini pun di perseni yang paling banyak usia 50, 60, 70 tahun ke atas. Niku nek secara umumipun. Tapi nek menawi secara person-person juga banyak nopo anak muda yang meninggal dunia dalam usia masih nopo masih muda. Dan ini sehingga Bapak Ibu ini penting pun dari sisi nopo penguatan akidah. Penguatan akidah ini penting sangat. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kanthi penguatan akidah, ibadah kuat, insya Allah mangke akhlaknya pun juga akan mendapatkan akhlak yang mulia, akhlakul karimah. Kita lajengaken babagan fikihipun yang menika muqaddimah pentingipun penguatan akidah. Bab sifatis shalah. Bab sifat sholat. Ingkang kalau wingi sampun kita bahas napa Pak Bu? Babakan rukun sholat. Kemarin sudah kita jelaskan perbedaan antara rukun sholat dengan syarat sah sholat. Terus yang mutani, bentenipun apa Pak? Bentenipun rukun sholat dengan syarat sah sholat. Kalau rukun sholat itu ya berkaitan dengan hal-hal yang ada di dalam sholat. Di dalam sholat itu rukun. Sedangkan syarat sah sholat itu berada hal-hal yang di luar sholat. Bersuci, memakai nopo, menutup aurat, dan lain sebagainya. Itu berkaitan dengan apa? Hal-hal yang berada di luar sholat. Kita lanjutkan di antara rukun sholat yang berikutnya. Saat ini pun kita bahas rukun sholat itu yang pertama adalah takbiratul ihram. Lajeng nomor kali apa? Berdiri. Berdiri dalam sholat wajib. Berarti kalau sholat sunnah itu tidak wajib berdiri. Sehingga nek kesel sholat sunnah niku boten napa-napa kita niki lenggah mawon. Tarawih kesel
tahajud kesel, bisa dengan duduk. Neng pahalanipun benten, ya. Sholat dengan duduk itu pahalanya adalah setengah dari sholat dengan berdiri. Nah itu. Jadi rukun sholat yang kedua adalah berdiri dalam sholat ini wajib. Rukun yang berikutnya apa? Ini qiraatul Fatihah fi kulli rak'atin. Membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat. Niki hukumipun apa? Rukun. Sehingga tidak sah sholat yang tidak membaca Al-Fatihah. Jadi insya Allah sama jelas ya rincianipun kapan kita membaca dan kapan mungkin mendengarkan. Ya, apakah membaca terus? Ini menikah perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kemudian rukun yang berikutnya apa? Ar-ruku' wa tuma'ninah. Ruku' dan tuma'ninah. Al-iktidal wa tuma'ninah. Kemudian apa? Iktidal dan tuma'ninah. Lajeng apa? As-sujud wa tuma'ninah. Sujud dan tuma'ninah. Al-julusu baina sajdataini wa tuma'ninah. Rukun yang berikutnya adalah duduk di antara dua sujud dan tuma'ninah. Lajeng at-tasyahhud al-akhir. Jadi kita tasyahhud akhir niku termasuk apa? Rukun sholat. Jadi, dan yang berikutnya adalah as-sholatu ala nabi ba'da tasyahhud akhir. Sholawat kepada Nabi setelah tasyahud akhir. Lajeng terakhir apa Pak? Assalam. Apa? Salam. Tadi terkitan 14. Kita lanjutkan wajibatus sholat. Kewajiban sholat. Yang pertama adalah takbiratul intiqal. Takbir perpindahan. Jadi mengucapkan takbir ketika pindah dari satu gerakan ke gerakan berikutnya niku hukumnya wajib. Sehingga nek pindah gerakan ampun kendel mawon, jangan diam saja. Sebagian orang kalau sholat itu apa? Males mengucapkan takbir, bergerak awak. Ngenten terus rukuk, ngenten boten ngucapke takbir. Padahal setiap perpindahan gerakan niku wajib mengucapkan takbir. Niku ingkang dipun wastani napa? Takbiratul intiqal, takbir perpindahan dari satu gerakan ke gerakan yang berikutnya. Jadi wa qawlu sami'allahu liman hamidah. Demikian juga di antara wajib-wajib sholat adalah ucapan apa? Sami'allahu liman hamidah. Sehingga nek bangkit dari ruku, ini apa? Jangan lupa ampun kesupen mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Rabbana walakal hamdu. Kalau sami'allahu liman hamidah niki apa Pak Bu? Wajib bagi apa?
bagi imam. Wajib apa? Bagi imam dan yang sholat sendirian. Sami Allahu liman hamidah niku wajib bagi imam dan yang sholat sendirian. Jadi sehingga makmum beribad wajib boten sami Allah liman hamidah. Menawi makmum mirengaken imam sami Allah liman hamidah, apakah ikut mengucapkan sami Allah liman hamidah? Boten. Ning apa? Rabbana walakal hamdu. Nah niki Rabbana walakal hamdu. Jadi makmum tidak ikut mengucapkan sami Allah liman hamidah, tapi langsung menjawab dengan Rabbana walakal hamdu. Tapi Rabbana walakal hamdu niki nggih wajib bagi imam. Imamnya ketika mengucapkan sami Allah liman hamidah, kemudian juga mengucapkan apa? Rabbana walakal hamdu. Nah tadi, terus benten itu apa? Ini kan secara asal apa? Sami Allah liman hamidah dan Rabbana walakal hamdu niki hukumipun apa? Wajib. Kecuali yang Rabbana walakal sami Allah liman hamidah bagi makmum. Niku nek kagem makmum tidak mengucapkan sami Allah liman hamidah, tapi napa? Rabbana walakal hamdu. Nah ini penting itu nih, Rabbana walakal hamdu. Nah, wajib-wajib sholat yang berikutnya. At-tasyahudul awal. Ini penting. Di antara wajib-wajib sholat adalah tasyahud awal. Ini hukumipun wajib, tapi tidak sampai rukun. Ini sama kita bahas nih. Napa bentenipun rukun kali wajib? Rukun niku lebih tinggi, lebih kuat daripada wajib. Kalau rukun sholat niku nek lupa wajib dikerjakan, wajib diulangi. Jadi ini sama kita bahas rukun sholat niku nek ditinggalkan karena lupa wajib dikerjakan. Contohnya pun apa Pak? Lupa tidak takbiratul ihram. Ribet ini Pak. Wis tahiyat akhir tiba lali mau durung apa? Takbiratul ihram. Maka para ulama jelaskan nek kesupen mboten takbiratul ihram ketika memulai sholat lupa tidak takbiratul ihram, maka sholatnya tidak sah dan harus mengulang dari awal. Karena yang namanya rukun itu harus dikerjakan, tidak cukup diganti dengan sujud sahwi, tetap harus dikerjakan dan nantinya juga sujud sahwi. Ini contoh lain, di rakaat pertama lupa nggak rukuk, atau mungkin lupa sujudnya hanya sekali. Kalau di satu rakaat itu lupa ternyata sujudnya hanya sekali dalam satu rakaat, maka rakaat tersebut tidak dianggap satu rakaat. Paham ini? Berarti mungkin harus nambah berapa Pak? Nambah satu rakaat lagi. Jika ada dalam satu rakaat lupa rukun sholat, lupa suatu rukun sholat nih, maka apa?
rokaat tersebut nggak dianggap, berarti kita nambah apa? 1 rokaat. Contohnya pun rokaat ketiga lupa nggak baca Al-Fatihah. Kemutani pun pas tahiyat akhir. Tahiyat akhir nonton nih. Lebih tahiyat akhir, lali bau rokaat ketiga nggak baca Al-Fatihah. Maka apa? Rokaat yang ketiga tadi tidak dianggap 1 rokaat, sehingga harus menambah pinter Pak 1 rokaat. Itu nih. Nah, kalau meninggalkan rukun itu harus dikerjakan. Ya, tidak cukup hanya sekedar sujud sahwi. Berbeda dengan meninggalkan wajib-wajib sholat. Kalau meninggalkan wajib-wajib sholat itu apa? Bisa langsung diganti dengan sujud sahwi. Contohnya apa? Lupa tidak tasyahud awal. Ini selalu kita bahas nih, kesupen betul tasyahud awal. Jadi rokaat kedua itu seharusnya tasyahud awal, ini malah berdiri. Para ulama menjelaskan, nek kesupen tasyahud awal baru Allahu Akbar dereng jejeg itu boleh balik lagi. Boleh balik. Nek menawi sampun Allahu Akbar pun berdiri tegak pun jejeg, itu tidak boleh balik lagi. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau balik lagi bisa batal sholatnya. Seharusnya apa? Nek kesupen tasyahud awal pun ngadeg jejeg itu tidak perlu balik lagi, dan nanti bisa ditambah dengan apa? Sujud sahwi. Ini kini wajib-wajib sholat bisa diganti dengan sujud sahwi. Tapi nek menawi apa? Rukun-rukun sholat gak bisa diganti langsung. Harus apa? Harus dikerjakan. Ini bentenipun rukun kalih napa? Wajib-wajib sholat. Dan ini pajak termasuk wajib-wajib sholat apa Pak Bu? Ini miturut mu'alif pengarang kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz apa Pak Bu? Ini wa yajibu alaihi idza qama ila sholati an yattakhidha sutra baina yadayhi. Jadi ini penting. Apa Pak Bu? Nek miturut mu'alif, sukroh itu hukumnya wajib. Napa niku sukroh? Seseorang yang sedang akan sholat itu disyariatkan meletakkan sukroh, meletakkan pembatas di hadapannya, mendekat kepada pembatas agar tidak ada orang yang berjalan di hadapannya. Ini terus apa? Saya ini pun ini menawi sholat niku ampun ngadoh. Nek sholat niku nyedak tembok, mendekat ke pembatas. Pembatas niku saged tembok, saged tiang. Nggih, saged apa malih? Kan tembok, tiang. Nggih. Niki apa? Termasuk syariat perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk orang yang duduk menghadap ke sana, itu juga bisa dijadikan apa? Sutroh atau pembatas. Bahkan di sini Syekh Abdul Adim Al-Badawi itu berpendapat wajibnya sutroh. Tapi pendapat yang lebih rajih, pendapat yang lebih kuat masalah sutroh ini apa? Sutroh hukumnya adalah sunnah.
mendekat ke pembatas ketika sholat. Meskipun sunnah, kita berusaha semangat bagaimana mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perintah kanjeng Nabi Bakku, idza shalla ahadukum falyusalli ila sutrah wal yadnu minha. Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang di antara kamu sholat, maka sholatlah menghadap sutroh dan mendekatlah. Dekat tembok, dekat nopo tiang. Ini apa kok ngadoh? Contohnya ngadoh niku apa Pak? Sholatnya neng guri dewi. Niku sholat sunnah neng sajadah sing guri dewi. Niku nggih nek kadang-kadang sing ajeng lewat, nggih repot. Nih, sehingga saya ini pun nek mengke napa salat tahiyatul masjid. Niki pentingipun Bapak Ibu. Saya ini pun menawi langsung dumugi masjid, niku ampun ngeri-ngeri, ampun teng guri-guri. Nih, nek pun dugi masjid niku langsung mengejar shaf yang terdepan, shaf yang pertama. Betul kok nyuwun sewu malah ngadoh ning guri dhewe. Jarine arep golek ganjaran sing akeh ngoten nggih. Lah kok malah salat nang guri dhewe. Wah, aku isin Mas, mosok aku ning ngarep tak ning guri lah. Padahal Rasulullah SAW bersabda, Bapak jelaskan, seandainya seseorang itu tahu keutamaan adzan dan tahu keutamaan shaf yang pertama, niscaya akan berebut meskipun dengan cara diundi. Nih, terus ini Pak Bu, pentingipun menawi bapak-bapak nih, bapak-bapak dugi masjid niku sing dikebaki napa shaf pertama terlebih dahulu. Ampun kok shaf sing ajeng niku tesih kosong di tengguri. Niku Pak iman-iman. Pahalanipun iman-iman mubadir. Terlebih lagi ada sunnahnya perintah Nabi nek sholat niku sholat sunnah tahiyatul masjid contohipun itu mendekat ke sutra, mendekat ke pembatas. Nah ini riyen Pak Bu, di zaman Nabi ini penting. Di zaman Nabi itu ada sebagian orang ketika masuk ke masjid itu senengane ngeri, senengane buri-buri. Betul langsung apa Pak? Betul langsung maju. Napa ngendikane Kanjeng Nabi? La yazalu qaumun yata'akhiruna hatta yu'akhirahumullah. Tidaklah suatu kaum yang sengaja nelak, sengaja ngeri, sengaja ningguri, sehingga maka Allah akan menjadikannya urusannya selalu telat. Nek senengane ngeri, sengaja terus ngeri, maka Allah akan menjadikannya urusannya serba telat. Telat apa nih Pak Bu? Telat rezekine. Napa malih? Telat doanipun dikabulkan. Napa malih? Sing dereng apa? Gadah putra bisa jadi juga telat. Nih, gadah putra niku. Bahkan yang paling parah apa Pak Bu? Telat mlebu surga. Telat mlebu surga. Gara-gara apa Pak?
sengaja ngeri, seneng ngeri. Nah ini, jadi pernah kedadosan di zaman Nabi itu ada yang sukanya itu di belakang, senangane budi, senangane ngeri. Nih, dan ini, Bapak Ibu, ini pentingipun semangat, semangat mengejar soft yang pertama. Jadi ini. Mungkin yang menawi wonten istilahipun wonten kepentingan, wonten mungkin ke kamar mandiriin. Niku nek sesekali ya mungkin wajar. Tapi nek sing dadi masalah kalau telat itu pun dados kebiasaan. Setiap sholat pasti telat, nggak ada sholat yang nggak telat. Nah niki jadi masalah. Yang niku nek setiap sholat mesti telat terus, maka Allah akan menjadikan urusannya serba telat. Telat rezeki, telat kesehatannya, telat dikabulkan doanya. Bahkan yang dikhawatirkan adalah telat lebu swarga. Dan ini pentingipun Bapak Ibu, ini pentingipun mendekat sutra. Niki jadi ada dua alasan kenapa kok ke depan dulu dan perintahipun mendekat pembatas. Sematan mungkin apa? Ihwau keutamaan sop pertama, sop yang awal seandainya tahu Pak pasti akan berlomba-lomba. Ini apa malih nek tiyang niku sudah mendekat sutra, mendekat pembatas, maka enggak boleh ada yang melewatinya. Maka setan tidak akan bisa membatalkan, tidak akan bisa mengganggu kekhusyukan sholatnya. Nih, nek pun mendekat sutra kanjeng Kanjeng Nabi pripun layak ta usaitonu alaihi salatahu, maka setan enggak akan bisa mengganggu kekhusyukannya. Niki Pak, termasuk faedah salat niku mendekati sutra, mendekati pembatas itu apa Pak? Untuk membantu kekhusyukan. Karena pandangannya kan terbatas, tapi bisa khusyuk. Benten nek neng guru dhewe, terus enten wong sik sliwar-sliwer lewat, niku ganggu napa? Kekhusyukan. Bahkan nyuwun sewu, kadang kula nggih pripun nggih, serba repot Pak. Ajeng lebu enten sing salat niku napa? Sengaja cedak lawang. Nah ini sholat sunai sengaja cedak lawang. Lah sing arep lewat pripun iki? Sholat ba'diyah niku kok sengaja cedak lawang. Pripun iki Pak? Nah, dirosipun lebih baik apa? Berdiri selama 40 tahun daripada melewati wong sing sholat. Seandainya seseorang itu tahu betapa besarnya dosa melewati orang sholat, niscaya dia akan lebih memilih berdiri 40 tahun daripada melewati orang sholat. Nek tongane sholat sunah teng niku nggih teng karpet sing berdiri Pak. Terus kita ajeng lewat pintu. Niku boten apa-apa lewati mawon. Karena jaraknya apa? Jauh, betul apa? Jaraknya jauh. Karena sholatnya yang sok bui jiwi, kita ajeng lewat, itu betul apa? Itu karena jaraknya jauh. Dan kadang juga salahnya sendiri, masa sholat malah menghalangi orang yang mau lewat. Nah, ini penting pun apa? Sutra. Dalam hadis yang lain, la tusalli illa ila sutra, Nabi bersabda,
janganlah kamu sholat kecuali di depannya ada sutra, mendekat ke pembatas. Ini wala tada ahadan yamurru baina yadaika. Nek pun kita sholat mendekat sutra, kalau ada orang yang nekat lewat, maka harus dicegah. Nih Pak, kita nulis kok enten sih ajeng melangkai. Nanti kan ajeng Nabi apa? La tada ahadan yamurru baina yadaika. Nek ajeng enten sing lewat halangi, jangan biarkan kamu dilangkai, dilewati. Nggih. Fa in aba fa tuqatilhu fa inna ma'ahu qarin. Nek tetep nekat, pripun Pak? Wis, nek tetep nekat pokoknya ditahan sebisa mungkin. Meskipun dipukul ngoten nggih. Nah, karena sesungguhnya bersama orang yang lewat itu ada temannya. Temannya apa Pak? Setan. Korin, berarti kan setanipun. Jin korin ini. Tapi kalau anak kecil karena belum paham, ini betul apa-apa. Nek cah cilik melayu-melayu terus tiba-tiba di apa? Ngoten Mas? Kesandung ngoten yang sakit. Cah cilik betul apa-apa. Nek wis gede kok ya nglewati wong salat, lha niku sing napa? Niki sing nganggo saya ukuran aja niki. Lo pernah ngomong kisah Pak, enten rencang niku napa? Salat dari rampung diliwati, ajeng napa? Rencang niku sami kula napa? Ngeten menghalangi. Malah diajak salaman. Malah diajak napa? Salaman. Dikira ngajak napa? Salaman. Padahal ini mencegah ojo diliwati ngoten. Malah dijak salaman. Akhirnya nekat, terus sing rencang itu nesu akhirnya apa? Dikapleng nih, sing apa dipukul nih, yang lewat itu dipukul nih. Nah, ini mesti ngeten malah jadi nekat apa? Ajeng lewat. Nah, sutra itu bisa berupa wujud apa-apa. Sutra itu bisa berupa dinding, tembok, atau tiang, cagak, tongkat yang tertancap di saged, kursi, bangku, itu bisa jadi nama sutra. Dan yang minimal itu Pak, kayu, tongkat yang bisa ditancapkan mereka. Karena dalam hadis disebutkan idza wada'a ahadukum baina yaday misla mu'akhkharati rahab falyusalli wa la yubali man marra wara'a dzalik. Ini penting. Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang di antara kamu meletakkan di hadapannya sutra yang besarnya itu seperti kayu penyangga di belakang unta Pak. Kalau naik unta itu biasanya pun enten kayu penyangga ngoten. Jadi itu ya sekitar tingginya seperti itu, maka sholatlah dan jangan peduli terhadap orang yang lewat di belakang sutra. Maksudnya apa Pak? Nek kita sholat, niki sampun kita sholat, terus ini kita mendekat sutra nih. Kita sholat, terus niki sutrahipun. Kalau sudah pakai sutra niki, kalau ada yang lewat di belakang sutra itu betul apa-apa. Saya bilang ini, jadi menawi kita sholat, ini penenten bangku nopo kursi nopo nonton nih, kita mendekat sutra. Nek enten sing lewat di belakang sutra betul apa-apa. Karena sudah ada sutranya. Nek lewat di antara nopo di tengah-tengah, nah itu sing nopo. Nah ini yang nggak boleh. Ini orang sholat sutra kok itu lewat di tengah-tengah. Itu udah asal. Tapi nek di belakang sutra itu boleh dilewati. Kenapa-napa? Jadi pun secagain di tengah-tengah tadi, cagak di tengah-tengah masjid, terus ada sing lewat di belakang cagak itu kenapa-napa? Wala yubali man marra wara'a dzalik. Ini
Dan tidak mengapa orang yang lewat di belakang sutra. Ini. Hingga Bapak Ibu jamaah rahimakumullah ini. Nah, jadi orang yang sholat niku mendekat sutra. Jaraknya kira-kira berapa meter, Pak? Jarak sholat dengan tembok niku kira-kira berapa meter? Wonten hadis ingkang diperintahkan dening sahabat Bilal bin Rabah. Rasulullah SAW bersabda, "Annahu sallallahu alaihi wasallam wa bainahu wa bainal jidar nahwa min salasati adruin." Bahwa Rasulullah SAW niku sholat, sedangkan jarak antara beliau dengan tembok sekitar 3 hasta. Jarak beliau dengan tembok itu sekitar apa? 3 hasta. Nah, perkiraanipun dalam hadis riwayat Muslim, wa kaina baina musalla Rasulullah wa baina jidar mamarusya. Perkiraannya adalah antara tempat sujud Rasulullah SAW niku nek sujud dengan tembok, jarak tempat sujud dengan tembok niku bisa dilewati seekor kambing. Itu bukan jarak antara berdiri dengan tembok, bukan jarak antara berdiri dengan tembok, tapi jarak apa? Sujud, ketika sujud dengan apa? Tembok. Sing penting iso dilewati apa? Kambing. Itu. Nah, ini dadas konten hadis dipersepakatkan ketika beliau Nabi SAW niku sujud, jarak antara tempat sujud dengan tembok niku bisa dilewati oleh kambing. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Ini pentingipun apa? Pentingipun babagan sutra nggih. Supados tiyang niku nggih salatipun khusyuk nggih, saged tenang, mboten enten sing lewati dan berpahala. Mendapatkan pahala yang besar karena apa Pak Bu? Karena mencontoh Nabi SAW. Dan juga apa? Iwau ketika langsung ke depan, saf yang depan, niku ingkang ndadosaken apa? Hidupnya tidak terlambat. Ngoten nggih, dan ini. Lajeng Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, nggih, nek wonten sutra berarti napa? Tidak boleh lewat. Makanya niwau lebih baik berdiri selama 40 tahun. Nah, kalau sholat berjamaah, ini penting. Sholat berjamaah, sutrohnya imam adalah sutrohnya makmum. Sutrohnya imam, sutrohnya apa? Makmum. Sehingga yang penting imamipun sampun menghadap apa? Sutroh. Sehingga apa? Sehingga menawi sholat berjamaah enten sing batal di tengah-tengah shaf niku boten napa-napa nglewati tiyang ingkang ngliwati napa jamaah ingkang nembe sholat. Nek batal niku boten napa-napa. Terlebih napa sholat berjamaah sutrohnya imam itu juga merupakan sutroh bagi makmum, sehingga menawi batal makmum niku ampun wedi nek batal nggih nggalen napa Pak? Kudu boten kok isin aku nek menapa metu saka shaf nggih boten sah isin. Nek batal nggih langsung keluar shaf. Boten napa-napa ngliwati shaf niku boten napa-napa. Nek boten ngliwati pripun Pak? Wong carane lha pripun iki? Terus saged kan iki.
Saene pun pripun? Nek bakal tengah-tengah apa ngarep dhewe tengah apa pripun, Pak? Saene pun langsung niat isot ngoten. Napa minggir riye ngoten? Mojok minggir ngoten. Pundi sing cecak, Pak? Sing gambar sing cecak pundi niki? Sing penting mboten muter-muter nih, malah muter-muter lagi ganggu wong salat nek niku muter-muter. Niki. Terus apa nek ana salat berjamaah niku mboten napa-napa nglewati makmum niku. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nggih ngoten Bapak Ibu berkaitan dengan wajib-wajib salat. Wonten pertanyaan boten berkaitan dengan wajib-wajib salat? Insyaallah minjing kita lajengaken as-sunan al-fiqhiyah berkaitan dengan masalah apa? Sunnah-sunnah salat. Ih, monggo. Saya pernah baca hadis cuman riwayatnya saya tahu. Tidak ada setelah salat didirikan. Itu apakah benar? Terus yang kedua, tidak ada setelah salat didirikan. Maksudnya itu ya mencari setelahnya atau masih sebelum salat? Ya, yang kedua, kalau berkaitan dengan hadis itu, kalau kita setelahnya pas sholat silah kan ada yang duduk di depan itu kemudian orang yang pergi, nah, apakah itu harus maju 2 langkah mencari sutra atau enggak? Kan kaitannya dengan hadis. Masya Allah, pertanyaan bagus nih, penting sekali Bapak Ibu. Terkadang kita menjadikan orang yang duduk itu jadi sutra. Pamanipun sok pertama pun kebak. Betul. Sop pertama pun kebak. Mau nggak mau kan kita di sop kedua. Di sop kedua nih, di sop yang kedua. Berarti kita mendekat kepada orang yang duduk di sop pertama. Nah itu. Nah ketika yang duduk niku pergi, niki, apakah kita juga harus melangkah mendekati sutroh lagi? Karena tadi. Praktek yang dilakukan oleh yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW bahwasannya sutroh niku adalah ketika akan sholat. Jadi yang penting ketika akan sholat mendekat nawa sutroh. Sehingga kalau ada seseorang yang duduk, seseorang yang duduk niku kita jadikan sutroh terus dia pergi padahal sholat kita belum selesai, maka tidak harus melangkah ke depan mendekati sutroh. Nggak apa-apa, tetap berada di tempat sholatnya, betul apa-apa. Tidak harus melangkah mendekati sutroh. Napa malih sutroh yang berapa yang berupa orang niki lenggahe ning tengah mriku. Terus ngalih. Dadi napa, Pak? Iya, melangkahnya jauh ke depan ngoten nggih. Melangkahnya jauh ke depan, mungkin nek enten sik tiyang napa? Tiyang mana pasti ngoten lho, salat kok jalan-jalan kae. Jalan-jalan mendekati napa? Sutra. Terus tidak ada kewajiban apa? Tidak ada kewajiban dan keharusan untuk melangkah mendekati sutra. Sing wajib niku nek menawi salat berjamaah ada jamaah yang apa? Keluar dari shaf, maka wajib apa, Pak? Wajib maju, ditutup, wajib maju. Niku sing lengkang lurus niku napa? Ingkang wingking maju, mboten kok sing pinggir napa? Merapat. Nggih. Mangke nek sing pinggir merapat terus wingking maju, mangke napa? Sok-sok padahal tambal sunat ngoten. Nggih.
Kan ngoten Pak nggih. Mesti nek enten sing minggir kan mungkin enten sing apa? Longgar meneh, mungkin maju meneh minggir meneh. Dados ingkang wingking niku nek enten sing kosong kedah langsung tanggap langsung diisi. Niku kita yang nek mari selatan pinggir ngoten nggih enten sik kosong niku nggih kita jangan langsung apa Pak? Jangan langsung merapat dulu nggih, tapi memberikan kesempatan yang di belakang untuk maju. Baru ketika sing belakang mboten ngah, mboten paham nggih, mboten maju-maju, baru kita boleh merapat. Merapat nggih boleh apa? Boleh menyamping apa? Rapat separuh. Niku nek menawi sing wingi kok mboten maju-maju, berarti kita yang berada di pinggir niku merapat ke tengah, merapat. Kenapa perlu digeret to, Pak? Betul nggih. Nah ini nih, wallahu ta'ala alam bisawab. Nggih, sanesipun cekap nggih. Betul-betul nggih kita cekapaken semanten Bapak Ibu. Ini yang saya kita bahas ini kesempatan dari punika mugi-mugi bermanfaat wonten kirangipun yang pangapunten panas'alullah ta'ala al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina fa akhiru kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.